Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena rahmat dan hidayahnya lah kita bisa dimudahkan menuntut ilmu pada pertemuan kali ini. Dan juga salat serta salam kita haturkan juga kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim alaihi wa ala alihi. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah kelak, amin ya rabbal alamin. Baik, murid-murid sekalian, kita menganjak kepada bab yang ke berapa ini? Ke-6. Nah, bab yang ke-6 yaitu tentang sejarah Islam di Nusantara. Nah, sejarah Islam di Nusantara, ada teori-teori yang mendukungnya. Di buku ini terdapat 3 teori. Teori yang pertama adalah teori Arab. Nah, kenapa katanya dari Arab kita, teori Arab yang bisa memasukkan Islam ke Indonesia? Ini ada beberapa faktor yang dibukukan oleh Syekh Muhammad Naqwid Al-Attas. Nah, katanya berdasarkan hikayat-hikayat raja-raja Pasai, Samudra Pasai, itu mengisahkan ada yang namanya Malik As-Saleh. Malik As-Saleh itu diislamkan oleh dari Mekah, orang Mekah yang datang menggunakan kapal. Nah, Syekh Ismail yang mengislamkannya dari hikayat-hikayat kisah kerajaan-kerajaan pada zaman dulu. Terus dari sejarah Melayu juga menceritakan penguasa Malaka yang bernama Parameswara diislamkan oleh seorang Arab yang bernama Sayyid Abdul Aziz, kemudian namanya diganti menjadi Muhammad Iskandar Shah. Nah, jadi itu teori-teorinya kenapa katanya Islam masuk di Nusantara, di Indonesia ini gara-gara dari Arab, teori Arab. Nah, itu. Yang kedua, teori Persia. Nah, teori Persia ini dikemukakan oleh siapa nih? Omar Amin Hussein. Nah, kata beliau, ya kenapa dia mengatakan Islam masuk di Nusantara, di Indonesia ini gara-gara teori Persia? Katanya di daerah Persia, di tanah Persia itu terdapat dua suku. Suku yang pertama adalah suku Leran, yang kedua adalah suku Jawi. Nah, suku Jawi itu ada mengajarkan huruf Arab Pegon di Jawa. Nah, berarti di daerah Persia ternyata ada suku namanya suku Jawi yang mengajarkan tulisan Arab zaman dulu, Nah, itu menandakan bahwa yang dari Persia masuk Islam ke daerah Indonesia, terus ada yang ikut ke Persia sana dan punya suku besar di sana. Nah, jadi makanya katanya ada teori Persia, dari Persia yang masuk Islam, memasukkan Islam ke Indonesia. Terus yang teori yang ketiga dari Gujarat. Nah, yang mengemukakan adalah orang Belanda, Christian Snoeckhoornje. Apa itu? Nah, selanjutnya katanya di Indonesia itu terdapat batu nisan di Gresik dan Pasai. Nah, batu nisannya itu sama persis dengan batu nisan yang berada di Gujarat. Nah, jadi katanya karena ada kesamaan ini, maka dianggap Islam masuk ke Nusantara gara-gara teori Gujarat ini. Nah, cuman di antara teori Arab, teori Persia dan teori Gujarat ini adalah teori. Mungkin kita belum tahu yang mana yang benar, yang mana yang enggak. Yang jelas yang mana yang kita yakini itulah yang kita anggap benar. Nah,
Nah, kalau mungkin kalian lebih ingin mendalaminya lagi, kalian bisa cek sejarah Islam di Indonesia dari dari Ustadz Adi Hidayat. Coba kalian cek Ustadz Adi Hidayat tentang masuknya Islam di Nusantara. Nah, nanti kalian banyak yang dia bahas. Nah, selanjutnya yang kedua, peran Wali Songo dalam penyebaran Islam di Nusantara. Nah, jadi ada Wali Songo di Islam. Jadi Wali 9. Namanya adalah pertama Sunan Gresik, Sunan Ampel, Sunan Bonang, Sunan Derajat, Sunan Kudus, Sunan Giri, Sunan Kalijaga, Sunan Muria, Sunan Gunung Jati. Nah, jadi rata-rata mereka ini dibilang sunan ini itu gara-gara nama tempatnya. Nah, kayak seperti kita Tuan Guru Sekumpul, gara-gara nama tempatnya Sekumpul, makanya disebut dengan Tuan Guru Sekumpul. Terus Datuk Kalampayan, karena daerahnya tinggal di Kelampayan. Mungkin ada yang sebutkan misalkan Syekh Palangkaraya, gara-gara tinggal di Palangkaraya, Guru Palangka. Nah, kan nggak ada sih. Ya kalau yang ada mungkin ada Guru Palangka. Nah, itu jadi Wali Songo itu ada, dan mungkin ada yang beranggapan bahwa Wali Songo itu cerita hoax, cerita palsu. Yang jelas kita yakini bahwa mereka memang benar-benar ada dan ceritanya fakta dan valid. Karena selagi ada fakta-fakta sejarah yang mengumumkan, maka kita percaya terhadap Wali Songo. Nah, terus kalau bukan Wali Songo yang masukkan Islam di Nusantara siapa? Mbah Mu kan bukan. Nah, jadi Wali Songo lah yang berjasa memasukkan Islam di Nusantara, walaupun ada juga orang-orang lain, tapi salah satunya adalah Wali Songo ini. Ya. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan Islam di Nusantara. Ya, faktor yang mempengaruhi perkembangan Islam di Nusantara yang pertama adalah faktor pendidikan. Nah, jadi mereka itu mendirikan beberapa banyak pesantren yang mengajarkan agama Islam, sehingga dari pesantren itulah tercetaklah para alim ulama, tuan guru, kiai, syekh dari pesantren-pesantren yang didirikan tersebut. Nah, terus sampai sekarang kan pesantren masih ada itu. Nah, asal mulanya pesantren itu dari Islam masuk ke Nusantara, dibangunlah pesantren. Nah, jadi sampai sekarang masih ada pesantren. Yang kedua, politik. Nah, jadi orang-orang yang ingin memasukkan Islam ke Indonesia itu dia mempengaruhi para raja-rajanya. Nah, yang mana raja tersebut sangat ditaati oleh rakyatnya. Nah, maka si ulama, si syekh tersebut dia berdakwah ke rajanya, dan rajanya menerima dan masuk Islam, maka otomatis rakyatnya juga bakal mengikuti dan masuk Islam. Jadi mereka mendakwahi raja-rajanya dengan dengan cara politik. Nah, yang ketiga, perdagangan. Jadi orang-orang yang memasukkan Islam ke Nusantara, ke Indonesia, itu ada juga yang faktor perdagangan. Dia sambil berdagang sambil berdakwah. Nah, terus pernikahan. Jadi mereka menikah dengan putri-putri raja, dan mereka juga masuk Islam gara-gara pernikahan, sehingga rakyatnya juga masuk Islam sambil berdakwah. Ada seperti itu. Yang kelima, dengan cara kesenian, seperti yang kita ketahui itu dari Sunan Kalijaga. Kan di Jawa itu ada yang suka wayang-wayangan. Jadi Sunan Kalijaga itu berinisiatif wayang tersebut diganti temanya dengan cerita-cerita Islami. Nah, atau misalkan kayak model sekarang kan ada anime ini, tapi diganti genrenya dengan anime versi Islami. Nah, kartun versi Islami. Kalau zamannya Sunan Kalijaga, wayang versi Islami. Nah, tapi nggak semua yang bisa diislamikan. Nah, budaya nggak semua budaya yang bisa diislamikan, tapi ada yang bisa, seperti tadi wayang bisa diislamikan. Mabuk-mabukan diislamikan gimana? Kan nggak bisa. Judi-judi diislamikan, nggak bisa. Jadi ada
budaya-budaya yang tidak bisa diislamikan. Nah, jadi baik itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan berkah, bermanfaat, dimudahkan dalam memahami dan mengamalkannya. Dan juga apabila terdapat kekeliruan, mudah-mudahan kita diluruskan dan dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mari kita berdoa bersama-sama. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana zidna 'ilman warzuqna fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Mari kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa kafarat majlis. Subhanallah wa bihamdihi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Istighfar 3 kali. Astaghfirullahalazim. 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 Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.